Perkenalkan, nama saya Mutia Sriwahyuni, NPM 21060012. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Perkenalkan, saya Yesini Lana, NPM 21060012. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang teori. Yang pertama, teori patologi sosial, yang kedua individu sosiopatik, yang ketiga teori interaksionis, yang keempat teori cultural lag. Yang pertama, ilmu patologi sosial. Ilmu patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Berasal dari kata pathos, penderitaan, penyakit. Secara definisi berarti semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal. Apa penyebab dari patologi sosial? Patologi sosial ini dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama, ketidakmampuan individu menyesuaikan diri dalam menjalankan perannya atau maladjustment, dan yang kedua, kegagalan masyarakat melakukan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan warganya atau malfunction. Contoh dari patologi sosial yaitu kenakalan remaja sebagai salah satu bentuk patologi sosial atau penyakit masyarakat. Jadi, kenakalan remaja disebut masalah sosial karena kenakalan remaja merupakan bagian dari patologi sosial, yaitu penyakit dalam masyarakat, sebab kenakalan remaja dapat mengganggu kenyamanan masyarakat serta melibatkan banyak pihak dalam prosesnya. Yang kedua, individu sosiopatik. Sosiopatik ialah tingkah laku yang berbeda dan menyimpang dari kebiasaan serta norma umum, yang pada suatu tempat dan waktu tertentu sangat ditolak, sekalipun tingkah laku tersebut berada di lain waktu dan tempat dan bisa diterima oleh masyarakat lainnya. Contoh tingkah laku sosiopatik adalah tidak mempertimbangkan keselamatan diri sendiri atau keselamatan orang lain, tidak memiliki rasa tanggung jawab pribadi atau profesional, misalnya tidak membayar tagihan tepat waktu atau kesulitan bertahan dalam suatu pekerjaan, tidak merasa bersalah atau menyesal telah menyakiti orang lain, serta tidak peduli dengan orang lain dan kasar. Mereka juga cenderung punya pemikirannya sendiri yang tidak logis dan tidak bisa diprediksi. Seorang sosiopat biasanya tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Selanjutnya, apakah sosiopat bisa menangis? Psikolog menentukan ada beberapa jenis orang yang tidak mampu menangis, seperti psikopat, sosiopat, atau orang dengan gangguan kesehatan mental. Selanjutnya, apakah sosiopat atau sosiopatik memiliki emosi? Seorang sosiopat memiliki emosi yang labil, cenderung berantakan dan impulsif. Mereka terlihat sembrono dan cenderung bertindak tanpa memikirkan konsekuensi setelah perbuatannya. 3. Teori interaksionis merupakan cabang dari sosiologi yang secara khusus membahas mengenai cara seseorang individu berperilaku dan membuat keputusan berdasarkan lingkungan yang ditempati individu tersebut. Pembahasan teori ini mengacu pada apa yang menjadi dasar seseorang melakukan perbuatan yang diinginkan di suatu lingkungan. Dikarenakan apa yang dilakukan seseorang tak semata-mata adalah respon dari stimuli yang sebelumnya didapat oleh orang tersebut, tetapi juga disebabkan karena konteks lingkungan seperti identitas lawan bicara dan hal yang terjadi di sekitar orang tersebut atau tempat di mana orang itu berada. Misalnya seperti saat berkendaraan menggunakan sepeda motor di jalan dan kemudian disalip oleh mobil besar yang melaju dengan kecepatan tinggi, maka interpretasi seseorang yang mengendarai sepeda motor terhadap pengemudi mobil akan negatif. Lain halnya jika mobil tersebut adalah pemadam kebakaran atau ambulans yang sedang dalam keadaan menyelamatkan. 4. Teori cultural lag. Menurut William F. Ockham, cultural lag atau budaya yang tertinggal diartikan sebagai situasi di mana masyarakat berada dalam kondisi statis yang menyebabkan mereka tertinggal sehingga menimbulkan kesenjangan pada unsur-unsur yang berubah cepat maupun lambat. Terjadinya cultural lag dipicu dengan adanya perubahan pada kebudayaan material yang cenderung terlebih dahulu mengalami perkembangan daripada kebudayaan immaterial. Pada proses penyesuaian antara kebudayaan material dan kebudayaan immaterial inilah yang disebut dengan cultural lag. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi gejala cultural lag tersebut
Melakukan sosialisasi mengenai teknologi, terutama internet. Tambahkan materi pembelajaran moral terhadap siswa agar bijak dalam menggunakan internet. Wild and free, basic getting sprung.